ada penerimaan, ada penolakan, ya. Ada surat resmi itu pastinya. Ya, karena ibu dalam ngurus sendiri saya tidak tahu suratnya itu nyantol di mana. Ya. Tapi kalau ibu misalnya ngurus sendiri, ya, jadi begitu sudah ditolak, ibu perbaiki, kembalikan lagi, masukkan lagi, bayar lagi proses administrasinya, tolak. Nah biasanya kalau ibu ngurus sendiri, ya sebenarnya nanti ini materi ini, tapi tidak apa-apa. Kalau ibu ngurus sendiri, itu ada beberapa strategi, ya, yang bisa dipakai agar ibu tidak bolak-balik seperti ini. Ya, yang pertama itu ibu bisa menggunakan jasa konsultan tadi, tapi bukan menguruskan, ya. Jasa checking konsultan. Biasanya itu 100 sampai 200 ribu biayanya. Jadi misalnya ada konsultan di situ, ibu punya merek, ibu ajukan ke konsultan tadi, tolong dicek yang seperti ini ada enggak. Karena yang berhak membuka filenya itu di sana itu hanya konsultan itu. Jadi ibu silakan tolong dicek. Nah, biasanya begitu dapat jawaban dari konsultan ini ibu harus cepat-cepat. Ya, karena apa? Dari konsultan ini ibu pulang, ternyata selama proses ibu dari konsultan pulang di sana sudah ada yang masukkan. Begitu ibu masukkan ke pemerintah, ke Dekumham, itu sudah ternyata ibu ditolak karena apa? Beberapa menit yang lalu sudah ada yang seperti ini. Jadi itu harus semuanya cepat, Bu. Nah, makanya agar tidak sampai terjebak ke situ, buatlah merek yang berkaitan dengan pribadi ibu. Banyak kan Bu, soto bubun mereknya siapa itu Bu? Pak Sandi. Kan tak mungkin ada yang sama dengan Pak Sandi. Ya. Wajahnya, kan tak mungkin ada yang sama. Ya. Jadi ibu sebaiknya pakai, saya pernah menuliskan gudeg gudeg itu bukan saya menuliskan, dan itu ibunya, yang fotonya ibunya. Ya itu tidak mungkin ada yang sama, di sana pasti tidak ada. Gitu. Ya tidak mungkin manusia. Atau yang kedua, daerah yang tidak ada sama, tidak mungkin sama, misalnya apa daerah ini? Kalau Serapung misalnya itu dibuat nama, ya. Itu kemungkinan itu tidak ada yang sama. Ya, kalaupun ada kecil sekali. Ya, tapi kalau ibu bisa nemu merek camilan Barokah, camilan pasti tidak sudah penuh. Ya sudah penuh, dan itu pasti itu banyak biaya untuk menguruskan itu. Ya, jadi itu salah satu strategi ya biar kita tidak bolak-balik membiayai. Monggo Ibu. Bedanya apa Pak? Izin usaha sama merek. Soalnya kalau saya melihat di merek ini kok terlalu prosesnya lama. Sedangkan kalau izin usaha mungkin 1 bulan bisa kelar. Benar. Ada yang bisa bantu yang lain? Apa bedanya izin usaha sama izin merek? Izin usaha dan izin usaha. Iya. Apa bedanya? Kalau SIU kaitannya nanti sama pajak. Jadi iya. Setelah izin usaha, ya pajak PDP ada daftar perusahaan di Disperindak itu Pak. Jadi kaitannya nanti kita kalau sudah mendaftarkan apa yang menjadi perusahaan kita, itu nanti kita dimintain NPWP apa. Jadi tiap bulannya harus rutin. Ada yang lain? Kalau itu gratis Pak, kalau SIU Surabaya Bu ya? Iya, gratis. Kalau yang lain enggak Bu. Makanya untung Ibu melalui materi ini ya. Dulu Surabaya susah Bu, susah ya. Ngurus SIU aja harus. Kenapa? SIU 250. Iya. Sekarang Bu. Ya, gratis. PDP gratis. Gratis malah Bu. Untuk UKM gratis. Iya. Gratis. Tapi dulu nggak seperti ini Bu. Saya paling pusing kalau sudah dimintai tolong ngurus di Surabaya. Ya, untuk bisa ngurus SIU harus ada kantornya, itu harus sertifikat. Ya, jadi kalau belum sertifikat tidak boleh. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada.
Ya. Pasu sama SNI. Kenapa Bu? SNI ya. Sebentar, tak jawab itu dulu. Kalau SIUP itu Ibu, itu hanya izin untuk menjalankan usaha Ibu. Ya, hanya untuk menjalankan usaha. Nah, di dalam usaha itu ada produk yang Ibu ciptakan, yang akan Ibu jual. Nah, produk-produk ini yang harus dilindungi. Ibu masih mending produk kerajinan ya. Kalau Ibu produk jamu itu per item itu harus ada izinnya Ibu. Jadi misalnya jamu tradisional asam urat ya, itu harus ada izinnya. Dan itu berlaku 3 tahun. Satu item itu kalau nggak salah 3 juta Ibu izinnya. Oh 6 juta, maaf 6 juta. Dan itu berlaku 3 tahun. Item untuk keputihan misalnya itu lain lagi, harus ada izinnya lagi. Ya. Karena kalau tidak seperti itu produk Ibu tidak akan laku ya. Atau negara nanti karena apa? Produk Ibu kan dianggap membahayakan karena makanan. Jadi harus ada izin. Dan semuanya terbuka di situ bahannya segala macamnya. Nah, kalau izin haki ini legalitas dari desainnya Ibu atau mereknya Ibu kan beda. Usaha kalau Ibu nama perusahaannya apa Bu? Iya. Vivo Mantle, Vivo itu singkatan nama Pak. Jadi Victor, Mo-nya Monica. Produknya kerajinan mane-mane clay, pakai clay. Pakai clay. Ada mereknya Bu? Iya itu tadi Vivo. Vivo itu oh ya, kebetulan sama aku ya. Ada yang antara perusahaan dengan mereknya beda. Nah di sini mereknya yang perlu dilegalkan itu. Atau prosesnya ya, kalau paten misalnya Ibu menciptakan mesin ya, mesin pemotong kawat ya. Misalnya Ibu punya aksesoris ya yang menggunakan kawat. Di situ biasanya si pemilik itu menciptakan sendiri ketika tidak ada alat yang modern. Maka si pengrajin itu menciptakan sendiri alat pemotong kawat itu untuk mempermudah prosesnya. Sebetulnya ini juga bisa dipatenkan kalau Ibu memang alatnya Ibu tidak mengiru ya, dan itu baru, Ibu alatnya ini bisa dipatenkan sehingga Ibu bisa menjual alat itu dan bisa digunakan untuk pengrajin-pengrajin yang lain. Ya, jadi banyak yang bisa dipatenkan dan kebetulan Jawa Timur saat ini Ibu sedang giat-giatnya punya program ya namanya Jatim Kompeten ya. Jadi apapun harus ada surat keterangannya itu. Jadi supir, Ibu jadi pengrajin itu harus segera diurus keterangannya. Karena nanti itu akan membantu membesarkan bisnisnya Ibu ya seperti tadi ya. Kalau rawon biasanya yang dikenal rawon apa ya, dulu boleh ya, sekarang sudah kalah sama rawon hitam. Kalau kepiting jagundur. Kalau bakso banyak bakso ya, ada jamak dan banyak sekali. Nah itu inovasi ya, dan memang di bakso itu sangat cepat gitu. Di kerajinan yang jarang ya, karena tadi Ibu akan menjadi kurang pas ya ketika mengurus itu, karena haki itu 1 tahun lebih, padahal Ibu desainnya, produknya itu mungkin 1-2 bulan sudah berubah ya, tren yang lain, sehingga cenderung banyak yang tidak ngurus karena rugi kalau ngurus ya, karena